Apa hukum istri berzina? Kalau sudah menikah, masukkan badannya sekerat, lempar batu sampai mati. Lempar batu sampai mati. Apakah taubatnya diterima? Entah. Mau disimpannya juga lagi dia obok-obok orang. Sedangkan HP second kita tak mau. Ini bini second pula. Kalau ada laki-laki bininya sudah berzina sama orang, mau diterimanya lagi, dua itu semua. Bodoh. Laki bodoh. Saya sengaja menunjukkan penggalan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, sebagaimana yang teman-teman lihat di awal video ini. Sebagai sebuah pengantar dari keresahan saya akan sebuah permasalahan yang mengganggu nurani saya ketika saya melihat sebuah berita di mana ada seorang pria di Iran yang, mohon maaf, memenggal istrinya sendiri yang masih berusia 17 tahun. Dan dengan bangganya menunjukkan perbuatannya tersebut di alun-alun kota di Iran. Berita ini adalah satu berita yang kemudian membuat saya jadi berpikir kembali, apakah dalil agama itu bisa meniadakan yang namanya kemanusiaan? Karena lelaki tersebut dikabarkan bahwa dia mengatakan bahwa begitulah seharusnya seorang pria muslim memperlakukan istrinya yang berdosa atau berlaku serong atau berlaku yang tidak benar kepada dia. Nah teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa topik ini adalah topik yang saya angkat sengaja agar bagi kita umat beragama di Indonesia menjadi umat beragama yang berpikir dengan nalar yang sehat. Saya percaya bahwa wajah beragama di Indonesia seharusnya tidak sampai se-ekstrim yang ada di luar sana atau yang ada di Iran, seperti contoh yang saya angkat. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak kita untuk membahas topik ini dan saya akan menunjukkan bagaimana juga kekristenan melihat topik ini. Oke teman-teman, saya kira kita mulai dulu dengan berita ini ya. Jadi 3 hari yang lalu muncul sebuah berita di mana ada seorang laki-laki Iran yang sekali lagi mohon maaf memenggal istrinya sendiri yang masih berusia 17 tahun. Dan kemudian mengatakan bahwa dia sedang melakukan honor killing atau pembunuhan yang sifatnya adalah dibenarkan atau bahkan dikatakan pembunuhan yang mulia. Jadi perempuan tersebut adalah namanya Mona Hedari. Dia menikah dengan suaminya ini yang ternyata adalah sepupunya sendiri, dan pernikahan ini sudah diatur oleh orang tuanya ya, dan dia menikah pada usia 12 tahun dan punya anak pada usia 14 tahun. Sungguh sedih sekali. Si Mona Hedari atau perempuan yang mohon maaf sekali lagi yang dieksekusi oleh suaminya tersebut dibunuh karena dia melarikan diri ke Iran, ke Turki, mohon maaf. Dia melarikan diri ke Turki karena dia mengatakan bahwa ada permasalahan atau sering berantem dengan suaminya, dan bahkan saya menduga bahwa suaminya banyak melakukan KDRT mungkin begitu ya. Lalu kemudian karena dia melarikan diri ke Turki dan akhirnya karena mungkin 1 dan 2 hal, akhirnya dia dideportasi kembali ke Iran. Dan ketika dia kembali ke Iran, dia kemudian dieksekusi oleh suaminya beserta dengan adik iparnya, jadi saudara dari suaminya ya, mengeksekusi perempuan ini. Dia dipenggal lalu kemudian kepalanya dibawa, dipamerkan di alun-alun kota ya, dipamerkan di alun-alun kota, dan kejadian ini sangat membuat saya syok sekali. Suami dari Mona Hedari ini mengatakan bahwa dia sedang melakukan pembunuhan yang mulia atau honor killing ya. Dan hal ini mungkin buat sebagian teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan hal ini mungkin agak ngeri ya. Karena ini mungkin tidak kita lihat dalam budaya kita di Indonesia. Mungkin ada 1-2 kejadian terjadi, tapi saya tidak mengeksplorasinya ya. Tetapi yang namanya honor killing ini atau pembunuhan yang sifatnya mulia dalam tanda kutip, quote and quote, saya sengaja, adalah sesuatu yang terjadi lumrah di Timur Tengah. Terjadi juga di Afghanistan misalnya ya.
Jadi perempuan itu diperbolehkan untuk dieksekusi ya oleh keluarganya sendiri demi menjaga kehormatan keluarga. Jadi biasanya terjadi pada kasus mungkin perzinahan atau mungkin perselingkuhan, atau bahkan terjadi pada kasus-kasus di mana ada perempuan yang menolak untuk dinikahkan, maka ada satu kultur di mana mereka melakukan pembunuhan terhadap perempuan tersebut ya. Dan tradisi ini dilegitimasi juga oleh pemerintah Taliban di Afghanistan. Ya. Hal ini terjadi juga di Pakistan. Ya. Jadi ada seorang perempuan yang berusia 26 tahun yang secara brutal dieksekusi. Teman-teman bisa membacanya ya. Saya bahkan ya di situ dikatakan lehernya itu dipotong begitu. Dan seluruh tubuhnya itu ada luka-luka sayatan gitu. Dan dia dibunuh dengan brutal karena dia ingin menikahi laki-laki yang dipilih olehnya, laki-laki yang disukai olehnya. Seorang police officer atau pegawai polisi itu mengatakan bahwa perempuan tersebut itu orang tua dari perempuan tersebut itu menentang lelaki pilihan dari perempuan ini, dan akhirnya yang terjadi ibu dan bahkan dua saudara laki-lakinya membunuhnya atas nama kehormatan keluarga. Ya, teman-teman, pertanyaan kita adalah kenapa sampai hal ini terjadi? Ini sedihnya ya. Seorang ulama yang ada di Pakistan bernama Muhammad Hanif Jalandhari ini mengatakan bahwa the killing of a man belongs to the family of forbidding the evil. Jadi pembunuhan seseorang itu adalah milik keluarganya untuk bertujuan untuk mencegah atau meniadakan kejahatan, begitu maksudnya. Dan setiap muslim itu harus bertanggung jawab untuk tugas ini, kata Muhammad Hanif Jalandhari, ulama yang ada di sana. Jadi, kata dia, mengambil action, mengambil tindakan terhadap perempuan itu juga termasuk jadi istilahnya membunuh beramai-ramai seorang perempuan itu juga diperbolehkan, termasuk terhadap istri sendiri atau sanak famili sendiri. Itu menurut Muhammad Hanif Jalandhari ya. Jadi perkataan dia ini sesuai dikutip di dalam judul tulisan dia, The Sharia Commandment of Honor Killing. Ya. Perintah syariah untuk membunuh, honor killing itu tadi ya. Biasanya opini atau pendapat dari ulama-ulama seperti ini diangkat berdasarkan Sahih Muslim nomor 70. Perkataan Muhammad yang mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Nah, jadi perkataan ini dipakai atau ini menjadi sebuah dalil untuk melegalkan pembunuhan terhadap anggota keluarga, dalam hal ini perempuan, istri atau saudara perempuan yang dianggap mengancam kehormatan keluarga, kemungkaran begitu ya. Nah, teman-teman, Ibnu Warak, seorang jurnalis yang berkebangsaan Pakistan, mengatakan bahwa Pakistani culture saturated atau Pakistani kultur dari Pakistan yang demikian itu dipengaruhi oleh Islam. Menurut perkataan Ibnu Warak, Islam adalah agama yang menurut dia memperlakukan perempuan dengan secara inferior. Dan ini mengakibatkan mengembangkan atau membuat society atau komunitas yang misoginistik ya. Misoginistik itu artinya satu sikap yang merendahkan perempuan, yang merasa membuat perempuan itu warga kelas 2 dan laki-laki itu lebih di atas begitu. Dan memungkinkan bahwa honor killing ini possible. Jadi memungkinkan bahwa pembunuhan yang disebut mulia ini menjadi mungkin karena memang demikian begitu. Sekali lagi ini adalah perkataan dari Ibnu Warak ya. Dan masalahnya adalah religious authorities atau otoritas keagamaan itu tidak melarang perlakuan terhadap hal seperti ini. Jadi ini menjadi semakin parah ya.
Nah, seorang profesor dari Aga Khan University dari Pakistan bernama Dr. Tahir Khan mengatakan bahwa perempuan itu seringkali dianggap sebagai properti atau dianggap sebagai barang milik laki-laki, ya, dan dianggap sebagai bahwa para pemilik dari properti tersebut itu punya hak untuk menentukan nasib dari perempuan tersebut. Dan konsep ini akhirnya menjadikan perempuan itu menjadi komoditas, ya, yang bisa ditukar, bisa dibeli, bahkan bisa dijual. Saya sengaja menunjukkan kepada teman-teman foto-foto yang menunjukkan bagaimana ada sebuah gerakan di dalam tubuh Islam sendiri yang lebih mengarah kepada tafsiran yang ekstrim. Kalau teman-teman perhatikan dalam foto ini dikatakan menunjukkan bagaimana ada sebagian muslimah itu menuntut untuk menegakkan khilafah. Dan kita tahu bahwa menegakkan khilafah itu harus menggunakan syariat Islam di dalam hukum. Dan ya kita tahu bahwa Pakistan, Afghanistan, Iran tadi itu menggunakan syariat Islam dan pada faktanya otoritas hukum atau yang menggunakan syariat Islam tersebut justru malah memperbolehkan eksekusi terhadap istri yang bersalah. Di dalam gambar ini bahkan dikatakan perempuan-perempuan tersebut menuliskan atau memegang poster yang menuliskan perempuan Indonesia butuh khilafah dan bukan demokrasi. By the way, ada meme yang lucu, ya. Jadi bagaimana ada satu gerakan, kita tahu bahwa yang terjadi di Indonesia ada satu gerakan untuk kembali kepada ajaran yang syariah atau syari'i. Ya, jadi mereka sendiri pun, ini lucu ya teman-teman ya. Hijab kekinian yang ditulis berbaju ketat seperti lontong. Ya, oke lah, itu untuk urusan berpakaian. Kalau menurut saya sih ya, saya nggak mau ikut terlalu masalah komentar dengan itu ya, biarkanlah begitu. Tapi kita tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan yang real, gerakan yang ingin kembali kepada aturan hukum yang menurut keyakinan mereka tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah penerapan hukum Islam itu akhirnya berpihak kepada perempuan? Pada kasus zina yang terjadi di Aceh yang kita tahu sama-sama menerapkan syariat Islam, dituliskan bagaimana perempuan dicambuk 100 kali dan pria yang melakukan perzinahan itu hanya dicambuk 15 kali. Apakah hukum Islam berpihak pada perempuan atau sebaliknya justru? Dan bahkan ya seperti itulah ya. Bagaimana masa depan perempuan Indonesia di dalam Islam di Indonesia, ya? Di dalam propaganda itu dituliskan perempuan muslimah membutuhkan khilafah, bukan kesetaraan gender. Silakan teman-teman ambil kesimpulan. Menurut teman-teman, bagaimana masa depan dari perempuan di dalam Islam di Indonesia? Nah, cuman untuk membuat diskusi ini berimbang, saya nanti akan tampilkan bagaimana pendapat seorang ulama yang saya hormati, opini-opininya, yaitu Buya Syakur Yasin, tentang kesetaraan gender ini. Nanti saya akan taruh di bagian belakang video ini ya, teman-teman. Isu yang ingin saya bahas adalah, layakkah kita menghukum perempuan yang berdosa atas nama dalil agama? Nah, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana di dalam catatan Yohanes pasal 8, di situ dikatakan ada sekumpulan para ahli Taurat dan orang Yahudi yang kemudian membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, teman-teman. Digereklah perempuan tersebut di hadapan Yesus, lalu kemudian perempuan itu tersungkur di depan Yesus, lalu kemudian orang-orang tersebut menghadapkan satu situasi yang dilematis. Mereka mengatakan bahwa Musa di dalam hukum Taurat itu memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu, Yesus, tentang hal tersebut? Nah, menariknya, Yesus diceritakan menggubris dengan retorika apa yang menjadi tuduhan atau situasi yang dihadapkan oleh para pemuka agama ini. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow, ya. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Keren ya, jawaban Yesus ini keren banget, teman-teman.
Kita tahu bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi seharusnya sadar betul bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Dan tidak ada di antara kita sebenarnya, menurut Yesus pengen bilang, tidak ada di antara kita yang berhak untuk kemudian menghukum sesamanya. Ini luar biasa keren. Itulah sebabnya kenapa saya bilang saya betul-betul merasa bahwa apa yang Yesus ajarkan itu adalah sesuatu yang ilahi. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang suka menyerang kekristenan kemudian mengatakan, tuh kan Kristen itu karangan Paulus, menghapus perintah Musa, karena jelas-jelas perintah Musa kan suruh timpukin batu. Hey, brur, kawan, teman, woi, coy, gitu ya. Anda harus lihat baik-baik bahwa itu adalah perkataan Yesus. Dan inilah yang membuat kekristenan itu berbeda. Kekristenan melihat hukum bukan hanya sebatas letterlah. Kekristenan melihat hukum berdasarkan konteks pada waktu itu, konteks zamannya. Dan ketika diterapkan pada hari ini, tentu harus memperhatikan konteks hari ini pula. Lagi pula, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa. Yesus mengatakan bahwa terhadap perempuan yang berzina ini, yang menurut hukum Musa bisa dilempar batu, tapi Yesus kemudian memberikan sebuah makna yang lebih jelas. Kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar batunya. Tapi faktanya tidak ada yang bisa lempar, tidak ada yang tidak berdosa. Lalu kemudian Yesus pun sendiri mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow, ini sih keren banget. Nah, mungkin juga teman-teman yang suka mengkritik kekristenan juga akhirnya bilang begini nih. Ini biasanya kayak begini nih, enak banget, lakukan dosa tinggal minta ampun, jaminan masuk surga pula. Coy, Anda pun tidak mengerti bahwa kekristenan itu maksudnya apa. Ajaran kekristenan tentang keselamatan bukan suka-suka masuk surga dengan sikap yang suka-suka, tidak. Anda mesti melihat bahwa Yesus mengatakan dengan jelas bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa mulai dari sekarang lagi. Artinya, Yesus mengatakan atau menekankan yang namanya pertobatan. Pengampunan itu memungkinkan seseorang untuk menghidupi pertobatan, dan ini yang disebut anugerah. Kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama yang nikmat karena yang penting percaya masuk surga, Anda keliru dan Anda tidak paham apa itu anugerah. Anugerah itu adalah awal dari pertobatan, dan saya percaya bahwa kita manusia butuh anugerah. Karena tidak ada satupun di antara kita manusia yang bisa hidup super duper kudus sampai-sampai kita mengatakan kita berhak untuk mendapatkan keselamatan. Kita semua butuh anugerah karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia butuh anugerah, dan dari situ adalah titik awal yang namanya pertobatan. Jadi bagaimana kekristenan memandang tentang kasus seperti ini? Tentu kekristenan tidak akan melakukan eksekusi terhadap suami istri, terhadap perempuan yang berdosa, karena kekristenan pun dengan jelas seperti video saya sebelumnya mengatakan bahwa kekristenan itu menghargai seorang perempuan dengan kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Dan tentu saja seperti janji saya di awal, saya juga ingin berimbang menunjukkan bagaimana ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Karena saya percaya bahwa wajah Islam di Indonesia adalah wajah Islam yang berbeda dengan wajah Islam yang ada di Timur Tengah. Dan saya tunjukkan kepada saudara perkataan dari Buya Syakur Yasin ini. Islam memberikan kebebasan yang sama, kewajiban yang sama, hak yang sama, karena dua-duanya adalah manusia yang saling melengkapi. Saya sangat sedih hati ketika perempuan diposisikan seperti itu. Sudah kawinnya dipaksa, kemudian juga tidak boleh usaha, harus tinggal di rumah, nyetir mobil aja nggak boleh. Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh ulama-ulama seperti Buya Syakur ini, dan saya percaya bahwa kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan baik, menciptakan warna dan kultur agama untuk Indonesia kita bersama. So, semoga video ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Semoga video ini juga menginspirasi teman-teman.
Semoga yang Kristen juga boleh semakin kuat, semakin terkesima, semakin melihat bagaimana indahnya ajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam konten-konten berikutnya yang tentu saja menjadi berkat. So, make it simple, make it meaningful.